itu. The Iranians have to be very strategic in their response to the Americans and the Israelis. And the reason why is the Americans and the Israelis have military dominance over Iran. But just because you have military dominance does not mean you'll win the war. Terus ramalan yang ketiga, Amerika Serikat bakal kalah perang melawan Iran. Nah, iki. Ya ini emang bagian yang paling ngeri sekaligus paling kontroversial kan? Ya gimana nggak kontroversial? Sekilas kan mana mungkin kan negara adidaya dengan militer super kuat kayak Amerika kalah ngelawan Iran? Kayak nggak mungkin kan? Tapi disinilah analisis sejarah Profesor Chiang masuk. Dia ngebandingin potensi invasi Amerika ke Iran dengan sebuah peristiwa sejarah dari zaman Yunani kuno. Ekspedisi Sisilia di tahun 415 sebelum Masehi. Jadi waktu itu Athena yang lagi di puncak kekuasaannya, mereka tuh ngirim pasukan super besar buat nyerang sebuah pulau bernama Sisilia. Yang sekarang ada di wilayah Italia nih ya. Nah di situ pasukan Athena mereka tuh sombong, mereka terlalu yakin bakal menang tuh. Tapi akhirnya mereka malah kejebak pada kehabisan logistik sampai seluruh pasukannya hancur lebur. Malah kalah mereka. Dan kekalahan inilah yang jadi awal dari keruntuhan kekaisaran Athena. Nah, kalau menurut Prof. Chiang, kayak yang ditulis di The Economic Times, Amerika mereka tuh bakal ngalamin hal yang sama kayak Athena di Iran. Kenapa gitu? Soalnya Iran tuh bukan negara padang pasir datar kayak Irak. Iran tuh benteng alam raksasa yang dikelilingi pegunungan. Terus mereka punya populasi 90 juta orang yang nasionalis, sama mereka juga udah 20 tahun lebih berlatih buat perang asimetris lewat proksi-proksi mereka. Kayak Hizbullah sama Houthi. Nah, kalau menurut Profesor Chiang, di sini Iran tuh nggak perlu menang perang secara langsung, nggak perlu yang serang, terus wah musuh kalah kita menang. Nggak harus kayak gitu. Mereka cuma perlu bikin Amerika dalam tanda kutip terjebak di sana. Bikin kehabisan duit, kehabisan logistik, sama kehabisan kesabaran. Jadi ya kalau dari yang dibilang Profesor Chiang bisa disebut ini tuh perang atrisi lah. Perang atrisi itu perang yang sengaja dibikin berlarut-larut dengan tujuan melemahkan musuh secara perlahan. Dan kalau bener kayak gini, dalam skenario ini Iran tuh punya banyak keuntungan loh. Dan sebenarnya dari Amerika sendiri mereka kan udah pernah ngalamin kekalahan kayak gini ya. Kayak misalnya di perang Vietnam yang jadi salah satu kekalahan paling memalukan Amerika. Atau bisa juga kita ambil invasi Amerika ke Afghanistan yang pada akhirnya Amerika harus mundur kan setelah operasi militernya makan anggaran terlalu banyak, terlalu gede. Nah, kalau menurut Prof. Chiang, Iran ini akan jadi kekalahan Amerika selanjutnya.